Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat nikmat ilmu. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, nikmat ilmu yang akan membawa kita bahagia di dunia maupun di akhirat, ilmu yang melahirkan amal. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu tersebut langsung dari buku para ulama, langsung dari buku para ulama. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, sebuah buku yang menjadi salah satu yang terbaik di bidangnya, di babnya, yaitu bab mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini dikaji oleh para ulama kita. Di antara yang mengkaji buku ini adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Artinya buku ini direkomendasikan oleh para ulama dan terbukti telah dikaji oleh para ulama kita untuk mendidik umat. Maka kita tugasnya adalah mengikuti para ulama kita sebagai jembatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa manusia itu hidupnya kalau tidak mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan ujian, musibah, atau terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Inti kehidupan manusia itu tiga aja, jamaah. Kalau nggak dapat kenikmatan, diuji atau kena musibah, atau melakukan kesalahan. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kalau dapat kenikmatan ya bersyukur, kalau dapat ujian dan musibah bersabar, dan kalau jatuh ke dalam kesalahan istighfar dan taubat kepada Allah. Dan ini adalah awal dari kebahagiaan dan awal dari keberuntungan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang bersyukur, dan ternyata bersyukur itu adalah pengikat kenikmatan. Jadi kalau kita ingin kenikmatan kita langgeng, kenikmatan kita bertahan dan gak pergi dari kehidupan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum
la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat dan gak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Ketahuilah azabku sangat pedih. Jadi untuk menjaga kenikmatan itu agar tetap langgeng, bahkan bertambah, kalau hari ini 2, besok 3, lalu lusa 4, lalu besok lusa 5, ya kuncinya bersyukur jamaah. Kuncinya bersyukur. Nggak ada cara lain. Dan kita sudah jelaskan bahwa bersyukur itu dibangun di atas 3 rukun. Di atas 3 rukun. Yang pertama, mengakui secara batin bahwa ini berasal dari Allah. Lalu pengakuan tersebut melahirkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, kita akan sebutkan dan ucapkan. Orang tuh kalau bersyukur itu dia akan sebutkan, hadirin. Dia akan sebutkan. Bahkan di dunia sosial media sekarang, dia bukan hanya sebutkan langsung, dia sebutkan di medsosnya biar orang satu dunia ngelihat dan membaca. Padahal dia bersyukur ke satu pihak aja. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bersyukur kepada Allah? Mungkinkah dia tidak pernah menyebutkan nikmat-nikmat Allah? Mungkinkah dia nggak pernah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sebutkan, kata Allah. Lalu bagaimana mungkin dia jarang bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu amal soleh menjadi sempurna. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa menyebutkan nikmat-nikmat tersebut dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang pemberi nikmat. Lalu yang ketiga, dia akan gunakan nikmat itu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan gunakan nikmat itu di jalan Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak cukup hanya dengan lisan, nggak cukup hanya dengan mengatakan cinta, tapi dia gunakan untuk jalan Allah. Itu aja. Jadi kalau kita simpel aja lah ya, ibu-ibu secara khusus maupun jamaah sekalian, kalau kita bersyukur bahwa Allah kasih kita akal sehat misalnya ya, itu kan mahal banget tuh akal sehat. Nah, sudahkah kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Kalau Allah kasih kita memori misalnya, daya ingat, nggak nyaman loh jadi pelupa. Coba tanya kakek nenek kita, enak nggak jadi orang yang pelupa? Nggak enak. Nah, pertanyaannya ketika Allah kasih daya ingat, apa yang kita ingat? Sudahkah kita mengingat ayat-ayat Allah? Dalam arti menghafal ayat-ayat Allah. Semampu kita lah, semampu kita. Sudahkah kita gunakan untuk mengingat ilmu dan hikmah? Kan begitu. Atau yang kita gunakan adalah untuk mengingat kejelekan orang terus. Kan kadang-kadang tuh ibu-ibu suka gitu, aku masih belum bisa memaafkan dia Pak Ustadz, aku masih ingat terus. Loh, kok dikasih daya ingat digunakan untuk ingat kesalahan orang? Harusnya kan dikasih daya ingat itu untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok digunakan untuk mengingat kekurangan orang, kesalahan orang, blunder orang, dan akhirnya yang tersiksa siapa? Ya kita sendiri. Akhirnya kita nggak bisa move on. Akhirnya kita hidup di tengah-tengah samudra trauma yang nggak ada enak-enaknya. Kenapa? Karena kita tidak
gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kan gunakan daya ingat itu untuk mengingat firman-firman Allah. Kita yang suka ngingat kesalahan orang, itu surat Abasa udah hafal belum? Surat An-Nazi'at itu sudah diingat atau belum? Kalau belum, ngapain ngingat yang lain? Aku mah juz 30 khatam lah Pak Ustadz. Ya udah juz 29 sekarang. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi gunakan di jalan Allah. Kita ibu-ibu yang dikasih nikmat rumah tangga. Rumah tangga itu kan nikmat ya. Suami itu nikmat. Sudahkah kita benar-benar maksimalkan rumah tangga kita, keberadaan suami kita, agar kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja udah. Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Nikmat waktu, udah gak kita gunakan waktu itu di jalan Allah? Nikmat tubuh, nikmat kecantikan, sudahkah gunakan tubuh kita, kemampuan kita secara fisik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah dijaga belum kecantikan kita agar Allah ridhoi kita? Jangan sampai kecantikan kita buat fitnah banyak orang dan akhirnya Allah murka sama kita. Jadi hidup tuh dibuat sesimpel itu. Jangan menggampangkan ya, tapi ini saya punya nikmat nih, udah nggak kita gunakan di jalan Allah? Gitu jamaah. Jadi masalah kita nggak gunakan di jalan Allah, tapi justru sibuk meratapi apa yang kita nggak punya. Akhirnya sengsara lagi tuh hidup. Akhirnya sengsara lagi. Maka ini yang perlu kita tanamkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan. Kata para ulama, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, Ats-tsani mihanun minallah. Mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Yang kedua, kondisi manusia yang kedua itu dapat ujian. Jadi kalau yang pertama dapat kenikmatan dan solusinya bersyukur, yang kedua adalah dapat ujian, dapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan musibah itu Allah ingin menguji kita jemaah. Allah ingin menguji kita. Fafarduhu fiha sabru wa taslim. Nah ini. Dan kalau diuji dan dikasih musibah sama Allah, maka kewajiban kita itu sabar dan menyerah pada ketetapan Allah dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah ini penting jemaah. Jadi hidup kita itu pasti ada ujian, pasti ada musibah. Nah pada saat terjadi musibah dan ujian, kita harus tahu kewajiban kita nih. Kewajiban kita sabar dan taslim, sabar dan menyerah, sabar dan menyerah. Begitu aja. Jadi gini loh hadirin, kata para ulama ya, kata diantaranya dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, salah satu ulama tercerdas, terjenius saat ini, salah satu, saya nggak mengatakan yang paling, karena sangat relatif seringkali, dan ada banyak ulama yang sangat jenius dan cerdas-cerdas. Nah beliau salah satu. Beliau tuh mengatakan gini, kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada ujian, maka hal yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri kita sendiri dengan sebuah pertanyaan begini:
apa yang Allah inginkan dari saya. Nah, itu. Apa yang Allah inginkan dari saya. Nah, ini. Apa yang Allah inginkan dari saya di saat ini, gitu loh. Di saat ini. Di waktu ini. Jadi harus demikian. Nah, kita kan suka salah nanya jamaah, makanya itu yang buat kita nyesek, buat kita berantakan, buat kita jungkir balik. Pertanyaannya, kenapa Allah tega melakukan ini kepada saya? Ya, emangnya solusi nanya kayak begitu? Coba, abis kita nanya kayak begitu, rasanya gimana? Tambah nyesek, karena itu pertanyaan yang salah. Nggak boleh Allah digitukan. Nggak boleh Allah dikomplain. Kan begitu hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Al-Anbiya ayat 23? Masih ingat nggak? Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Merekalah yang akan ditanya. Jadi Allah nggak ditanya apa yang Allah perbuat. Kenapa Allah takdirkan ini, Allah takdirkan itu. Nggak boleh kita gugat. Yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan kita jawab kalau Allah tanya kita pada hari kiamat. Apa respon Anda ketika Anda kena masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan masalah ini? Apa respon Anda ketika Anda diuji dengan ini, diuji dengan itu? Mereka yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah nggak ditanya kok. Makanya semakin kita nyerang begitu, nyerang Allah SWT, semakin nyesek kita, semakin jauh kita dari Allah. Karena itu jalan yang keliru. Yang harus kita lakukan itu tadi, serahkan semuanya kepada Allah. Tanya apa yang Allah mau dari saya. Ada serahkan aja, serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak tahu, tapi aku kan nggak ngerti Pak Ustadz apa yang Allah inginkan dari aku, tanya sama ahlinya. Tanya sama ahlinya. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Cari tahu. Kita dikasih kenikmatan banyak. Cari tahu. Tapi itu harus clear. Taslim itu kuncinya. Wajib bagi kita taslim, jamaah. Wajib bagi kita taslim, ibu-ibu sekalian. Serahkan sama Allah. Baik ketetapan Allah kauni, artinya menerima, maupun menyerahkan kepada ketetapan yang syar'i. Maksudnya apa yang harus kita lakukan secara syar'i ketika menghadapi persoalan seperti ini. Jadi bukan hanya secara global, pokoknya kita serahkan aja sama Allah ya. Itu bagus, tapi udah tahu belum apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Belum sih.
ya nggak cukup hanya sekedar nyerahin aja. Kita harus tahu. Kalau nggak perlu tahu, buat apa Allah kasih perintah dan larangan kepada kita? Kan demikian jamaah. Dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, udah jalanin aja, nggak usah banyak mikir, serahkan aja udah sama Allah. Lihat ketika Nabi Ibrahim ketika diuji sama Allah, lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, apa sikap beliau? Udah serahkan aja sama Allah. Lihat bagaimana mengetahui perintah itu penting dan menjalankan perintah itu penting. Lalu habis itu serahkan aja sama nanti hasilnya yang terbaik deh. Lalu sabar, jangan nuntut hari harus semua tuntas. Sabar. Jangan maksa bahwa H+1 semua sudah terkendali, belum tentu. Sabar, tugas kita taslim dan sabar. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Itu menunjukkan bahwa bisa jadi hasil yang terbaik itu nggak datang di hari H, nggak datang di hari esok langsung, tapi bisa jadi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Makanya sabar, itu sabar. Nah, manusia itu pengennya buru-buru, itu yang jadi masalah. Padahal Allah sudah kasih kabar gembira. Coba buka Al-Baqarah 155, 156. Ayat yang sangat familiar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita tuh pasti diuji, jamaah sekalian. Itu pasti diuji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-155-nya? Wala nabluwannakum, sungguh kami pasti akan menguji kalian. Pasti udah bukan kemungkinan lagi. Pasti. Apa aja sih ujiannya? Bisyai'im minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut. Akan ada ketakutan, tapi kalau kita bandingkan dengan rasa aman, rasa takut itu nggak banyak kok. Wal ju', dan rasa lapar. Bisa jadi ada rasa lapar, tapi nggak banyak dibanding ketika Allah kasih kondisi perut kita cukup. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan dari segi harta, dari jiwa, dan dari buah-buahan. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gitu aja. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
sabar. Bukan berilah ancaman bagi orang-orang yang sabar, kabar gembira. Ini menunjukkan pasti happy ending, pasti gembira. Tapi sabar dulu gitu loh. Siapa mereka? Kita lihat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang apabila dikasih musibah, mereka itu mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah. Bukankah ini artinya taslim juga jamaah, menyerahkan semua kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Hanya orang-orang yang yakin benar bahwa dirinya milik Allah yang bisa sabar. Dan hanya orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah yang bisa sabar. Sebaliknya, kalau kita sudah merasa memiliki, merasa punya, maka kita nggak akan sabar. Maka kita nggak akan sabar. Kenapa tukang parkir bisa tenang padahal satu demi satu mobil di areanya pergi menjauhi diri dia, dan seringkali banyak mobil itu nggak kembali lagi? Jawabannya simpel, karena dia nggak merasa memiliki mobil-mobil tersebut. Jadi walaupun itu mobil nggak balik lagi, dia biasa aja, biasa aja. Jadi yang jadi masalah itu ketika kita hidup, kita punya rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki kita, semakin berat dalam menjalani musibah dan masalah. Tapi semakin yakin bahwa semuanya ini milik Allah, maka kita akan semakin tenang menghadapi segala masalah dan semakin sabar ngadapin masalah. Ustadz, aku udah fasih dan selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada musibah, tapi kenapa tetap nyesek? Karena kalimat itu hanya diucapkan dengan lisan, adapun hati masih merasa memiliki. Itu masalahnya. Tapi berat, memang berat. Dan yang berbicara detik ini bukan berarti lebih jago, enggak. Tapi kita belajar bareng jamaah. Susah memang. Tapi kalau mau sabar ya begitu. Taslim, serahkan semua kepada Allah, karena Allah yang punya semuanya. Dan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kita akan pulang. Kita akan pulang kembali kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, kan spirit mau pulang itu tuh bisa meredakan dan meminimalisir rasa kesal atau rasa eman bahasa Jawa ya, artinya rasa sayang gitu, ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan di sebuah perjalanan.
di sebuah tempat pada saat kita safar. Kan begitu. Kita pergi ke sebuah kota, terus kita punya agenda mau ke 4 tempat. Duanya tutup. Buka lagi lusa. Sedangkan lusa schedule kita pulang flight pertama. Terus kata guide-nya gimana? Kita extend, tunda kepulangan? Enggak, saya harus pulang. Tapi ini 2 tempat lagi. Enggak apa-apa, nanti aja. Sayang loh. Enggak, saya harus pulang. Sudah kangen sama anak saya gitu. Saya harus pulang. Jadi itu rasa ingin pulang itu tuh sangat ngebantu jemaah. Rasa ingin pulang tuh sangat ngebantu kita agar kita nggak terpukul ketika ada musibah, agar kita bisa sabar. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Udah serahkan aja sama Allah. Makanya sekali tugas kita ketika ada masalah, ketika ada ujian adalah serahkan sama Allah, lalu sabar ngejalanin itu. Udah, buat simpel aja deh, buat simpel. Dan ingat, serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Maksudnya apa? Secara kauni itu kita serahkan kepada Allah apa yang Allah putuskan untuk kita, ketetapannya. Mungkin sakit, atau mungkin miskin, jobless, anak-anak bermasalah. Lalu serahkan kepada Allah secara syar'i, yaitu apa perintah Allah kepada kita secara syariat saat menghadapi masalah-masalah seperti ini. Apa larangan Allah kepada kita pada saat kita menghadapi masalah seperti ini. Ya kalau bahasa ibu-ibu sekarang, do's and don'ts-nya gitu loh ibu-ibu. Lalu udah jalanin aja, jangan kebanyakan mikir, sabarin. Jangan terlalu banyak dipikirin, tapi banyakin disabarin. Nah itu. Sama dizikirin. Nah itu. Sabar. Nanti ketemu lagi ayat tadi tuh Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang sabar. Gitu jemaah. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Udah, gitu aja udah. Yang jadi Ustaz, kok saya udah berusaha sabar 3 tahun belum ada solusi. Nah, untuk evaluasi apakah kita sudah menyerah kepada Allah atau belum? Dan kalau sudah menyerah, apakah kita sudah menyerah secara syar'i atau belum? Apakah kita udah jalankan atau kita tetap jalankan tugas-tugas kita pada saat kita punya masalah, atau justru kita abai, lalu secara global kita bilang pokoknya aku serahkan aja sama Allah. Nggak cukup hadirin, nggak cukup. Kita harus serahkan kepada Allah secara kauni dan secara syar'i. Secara takdir kita serahkan sama Allah, secara syar'i perintah dan larangan kita juga serahkan kepada Allah, lalu kita nurut apa yang Allah tetapkan. Allah larang kita berhenti, Allah perintahkan kita jalan, gitu aja. Lalu ketika sudah on track gitu ya, baru sabarin, banyakin sabar,
Dan ingat, inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Kabar gembira selalu bersama orang-orang yang sabar. Itu aja udah. Jangan pernah mundur, jangan pernah terpuruk, jangan pernah down. Nggak ada yang perintahkan kita untuk lemah, nggak ada. Justru Nabi SAW melarang kita untuk berlemah-lemah ria, jamaah. Kata Nabi SAW, wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan pernah kamu lemah, jangan pernah kamu lemah. Jangan pernah lemah. Tapi aku kan wanita, Pak Ustadz. Emangnya wanita itu lemah? Kalaupun wanita lemah, wanita itu lemah secara fisik. Tapi kalau kita lihat nama-nama besar seperti Maryam, Asia, Khadijah, oh mereka luar biasa. Itu sabar semua tuh ibu-ibu. Saya pernah dikasih tahu seorang dokter bahwa anak perempuan atau perempuan itu lebih kuat nahan demam daripada anak laki-laki atau laki-laki. Lebih kuat nahan demam kalau panas dibanding anak laki-laki. Gitu jamaah. Jadi kata siapa perempuan itu lemah dari semua sisi? Enggak. Ada beberapa sisi lemah, sebagaimana laki-laki juga ada sisi lemahnya. Apalagi kalau Allah memang sudah takdirkan kita seperti ini. Kan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Al-Baqarah ayat terakhir. Jadi jangan berdalih dengan itu. Mungkin fisik kita lebih lemah dari laki-laki, tapi bertahan di atas pilu dan rasa sakit belum tentu laki-laki lebih unggul daripada kita. Minta pertolongan kepada Allah, lalu serahkan semua kepada Allah. Ikutin aturan-aturan Allah. Kalau Allah perintahkan, kerjain. Kalau Allah larang, udah tinggalin. Jangan pakai logika lagi. Logika kita belum tentu benar. Alhamdulillah. Ya dikallahu muslim balakun. Tapi wahyu itu pasti benar jamaah. Dan wahyu nggak mungkin bertentangan dengan logika, nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah, logika kita belum tentu benar. Wahyu itu nggak mungkin bertabrakan dengan logika yang benar, nggak mungkin bertabrakan dengan akal sehat, tuh nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah, akal kita belum tentu sehat saat ini, bisa jadi pas lagi sakit, dan wajar lah, namanya juga manusia. Jadi udah serahkan sama Allah, lalu sabar sampai Allah kasih pertolongan. Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW kepada sebagian para sahabat ketika para sahabat bertanya, kapan nih kita hijrah? Kapan kita hijrah? Kapan kita hijrah? Apa jawaban Nabi SAW? Lam umar bil hijrah. Saya belum diperintahkan untuk berhijrah. Masya Allah. Dan konsekuensi belum tetap bertahan di Mekah itu apa pada saat itu hadirin? Berarti tetap dicela, tetap dicaci,
tetap ditekan, bahkan tetap disakiti, tapi beliau sabar. Beliau sabar, jamaah. Beliau nggak pernah mengatakan sampai kapan, karena sampai kapan itu urusan Allah. Tadi la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Tugas kita ada, PR kita adalah menjalankan tugas-tugas kita, lalu sabar. PR kita bukan nanya kapan, tapi jalankan tugas-tugas kita, lalu sabar di atas itu semua. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberi keberkahan kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Amin. Begitu juga dengan semua kita, para tim, terus jamaah yang bertanya, dan juga jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sesi ini. Saya ingin bertanya Ustadz, sejauh mana kita bersabar di atas musibah rumah tangga? Di titik apa kita boleh menyerah? Sedangkan sudah banyak mudarat yang dialami seperti sakit baik mental dan fisik, badan makin kurus, perlakuan obsesius, dan tidak mendapati sakinah dalam rumah tangga. Padahal sudah berusaha taubat, istighfar, islah, berdoa, dan tawakal. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian, yang pertama, hadirin, sabar itu ketika ditanya sampai kapan, maka jawabannya, kalau pertanyaannya ada sabar tuh ada batasnya nggak sih Pak Ustadz? Ada. Kapan itu? Sampai mati baru selesai itu. Jadi sabar itu sampai wafat, jamaah. Dan tidak ada kata menyerah. Nggak boleh lemah, jamaah. Nggak boleh lemah. Menyerah di sini bukan menyerah kepada Allah ya, tapi menyerah untuk berjuang, itu maksud saya. Jangan nyerah. Wala ta'jiz, jangan nyerah. Jangan lemah, jangan nyerah. Nyerah tuh nyerah kepada Allah. Dan justru itu kekuatan. Namun bukan berarti ketika para ulama kita mengatakan sabar, jadi ketika ulama menjelaskan kita sabar itu bukan pasif, bukan diem, dan bukan sebatas nerima apa yang dikasih ke kita tanpa ada perjuangan. Bukan. Tapi tadi kita jelaskan sabar itu dengan menyerahkan kepada Allah. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita jelaskan yang dimaksud sabar itu apa sih. Kan ini kita pelan-pelan nih jamaah. Ini kan kita ngaji kitab. Jadi nggak semuanya tuntas dalam sesi ini, tapi pelan-pelan lah. Kalau ditanya sabar sampai kapan, ya sampai mati. Tapi bisa jadi yang ada di benak kita dan yang diinginkan para ulama itu beda.
Artinya bisa jadi salah satu bentuk kita sabar dalam menjalani hidup dan rumah tangga kita, kita bercerai. Kita bercerai. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk bercerai jika kasusnya seperti ini. Gak bisa dipertahankan. Justru kalau kita bertahan, itu bukan sabar yang benar. Gitu loh maksudnya. Makanya nanti kita bahas insya Allah di pekan depan. Yang penting kita tahu dulu nih, kewajiban kita kalau ada musibah dan ujian, taslim dan sabar gitu. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Kan itu ada, serahkan sama Allah, bukan serahkan sama ego kita atau serahkan sama kondisi. Serahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya dalam dunia rumah tangga, kalau Allah bilang berpisah, berpisah sekarang. Tapi kalau Allah perintahkan kita pertahankan, pertahankan walaupun semua manusia suruh kita berpisah, pertahankan. Itu poinnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Terus ada apa? Ada mana tadi ya? Ada info dari pertanyaan ini, beliau mendapatkan sikap kasar dari pasangan beliau. Ini harus dicek. Dia harus, artinya kalau memang ada KDRT dan suami menyakiti istri sampai pada taraf membahayakan atau bisa membuat cacat dan lain-lain, maka dalam kasus ini istri boleh untuk mempertimbangkan jalan keluar, yaitu berpisah. Tapi tetap jadikan perpisahan itu solusi terakhir. Sarannya adalah hubungi ahli ilmu yang bisa, yang memungkinkan, atau keluarga yang paling bijak, yang paling berilmu, dan ajak minta keterlibatan mereka. Karena salah satu solusi dalam rumah tangga adalah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 35, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi perwakilan dari suami ketemu sama perwakilan dari istri dan mereka dinamakan hakam. Cari yang paling bijak, yang paling hikmah, yang paling berilmu, lalu musyawarahkan. Begitu, musyawarahkan. Dan evaluasi diri. Makanya kan tadi kita sampaikan, sabar itu bukan hanya bertahan pasif, bukan, tapi sabar itu kita serahkan kepada Allah dan kita ikuti instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali kita sebagai orang awam nggak tahu apa perintah dan apa yang Allah apa perintah dan apa yang Allah instruksikan dalam kasus ini. Makanya cari ahli ilmu di mana kita bisa bicara semuanya, lalu ikut arahan beliau. Wallahu ta'ala bishawab.
sekali pertanyaan tentang cerai ya. Nasihat yang kami dapatkan dari para ulama atau sebagian ulama dan masyayikh yang kami dengar, masalah cerai itu jemaah, itu butuh dikonsultasikan secara private. Dan yang lebih indah lagi jika kedua belah pihak itu konsultasi ke ahli ilmu. Konsultasi ke ahli ilmu. Baru, dan dua-duanya cari kebenaran. Insya Allah akan ada penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim, Ustadz dan tim serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana agar bisa selalu menghadirkan rasa syukur terkhusus saat dihadapkan dengan momen-momen yang mendorong jiwa untuk mengeluh dan marah. Ditambah hal ini berkaitan dengan kondisi suami yang benar-benar menguji kesabaran dan perlahan mulai mengikis keimanan. Kondisi suami yang menguji kesabaran. Sempat di mana indikator seorang istri harus sampai di mana indikator seorang istri harus bisa terus bersabar lalu bersyukur, dan kapan seorang istri harus bisa mengambil tindakan tegas. Terkadang sempat terbesit di pikiran ingin kami berpisah untuk sementara waktu agar bisa sama-sama saling mensyukuri keberadaan masing-masing, saling muhasabah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, hukum asalnya jamaah, hukum asalnya bahwa suami dan istri ketika ada masalah itu tidak hidup berjauhan. Karena ketika ada masalah lalu hidup berjauhan, hidup terpisah, ya mungkin lebih tepat, enggak, aku nggak berjauhan kok, cuman terpisah, tetap hidup terpisah, tidak dalam satu rumah, syaitannya akan lebih leluasa bermain. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Allah berfirman, dan janganlah kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka, dan jangan sampai mereka keluar. Jadi kalau kalian tidak usir, kalian tidak keluarkan, tapi istri yang ingin dengan kemauannya sendiri untuk keluar, jangan dikasih izin ya, jangan sampai dia keluar. Jadi jangan disuruh keluar, dan jangan istri itu keluar dengan keinginannya, kecuali illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau istri melakukan perbuatan keji, misalnya istri selingkuh, istri berzina, itu baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, solusinya bukan aku tidur di hotel, kamu di rumah, atau aku, apalagi kalau aku tidur di rumah mama, kamu di sini. Aduh, itu tambah memperpanjang masalah jamaah. Apalagi kalau keluarga di antara kita tahu, tambah ribet lagi masalahnya. Itu kalau keluarga inti, nanti keluarga inti bawa ke keluarga besar, tambah pelik lagi masalahnya. Jangan, masalah itu dikerucutkan,
bukan diluaskan. Dengan kita tinggal berbeda rumah, itu tambah ribet masalah. Dan solusinya bukan tempat kok jamaah. Maksud arti solusinya itu bukan berjauhan tempat. Solusinya adalah kita kurang mendekat kepada Allah. Itu solusi. Dan itu masalah. Coba kita mendekat kepada Allah. Jadi hukum asalnya demikian. Makanya Allah melarang suami untuk mengeluarkan istrinya ketika terjadi talak. Dan ketika terjadi talak kan berarti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, suami nggak akan talak istri. Jadi ketika ada masalah, jangan dikeluarkan. Dan jangan biarkan istri Anda keluar. Karena itu hanya akan memperuncing masalah dan membuat syaitan memainkan serangan-serangannya kepada kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, tim keluarga dan semua kaum muslimin mendapatkan rahmat, keberkahan, kebahagiaan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afan, Ustadz ingin bertanya, tahun lalu saya mendapatkan ujian dari Allah. Ada tumor jinak di payudara saya. Lalu saya putuskan untuk operasi. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Dan setelah itu selama beberapa pekan ternyata ada benjolan lagi. Lalu saya masih berusaha ikhtiar dengan cara lain, dan qadarullah sampai sekarang Allah belum beri kesembuhan. Dan terkadang saya berpikir untuk operasi lagi, tapi Ana juga malu dan lain-lain karena dokter di daerah Ana mayoritas laki-laki. Apakah Ana harus sabar untuk ikhtiar dengan cara selain operasi, atau Ana operasi saja ya Ustadz? Jazakallahu khairan atas arahan dan ilmunya Ustadz. Ya, terima kasih. Masalah-masalah pelik loh jamaah sekalian. Ini sebagai ini aja ya, tukar pikiran. Yang pertama, hanya Allah yang paling tahu pengobatan yang terbaik buat kita. Hanya Allah. Maka keputusan serahkan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah. Karena hadirin sekalian, saat kita sakit atau orang terdekat kita sakit dan sakitnya serius, salah satu masalah yang sangat urgent adalah menentukan pengobatan yang kita pilih. Dan pada saat itu ada banyak pihak yang memberikan masukan yang berbeda-beda karena mereka sayang sama kita. Namun itu membuat kita semakin bingung dan bingung. Pakai ini aja, Mbak. Enggak, pakai. Terus semua kasih testimoni lagi. Aku itu pernah ngalamin yang Mbak alamin, dan aku pakai ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Nanti ada lagi, Bun, aku tahu dokter. Kakakku itu persis seperti kamu. Dan alhamdulillah Allah sembuhkan dengan dokter tersebut. Nanti ada yang bicara. Dan semuanya beda-beda dan nggak bisa digabungkan. Dan itu masalah yang banyak dialami oleh kita pada saat kita punya penyakit serius. Dan juga apalagi dengan tumor. Ini kan nggak bisa coba-coba. Sekali kita buat keputusan, biasanya harus kita jalani. Kalau pindah di tengah jalan itu justru seringkali tidak produktif dan bisa jadi kontraproduktif. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan,
yang harus kita renungkan sekali lagi, serahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, camkan bahwa jangan fanatik dalam dunia pengobatan. Kata sebagian para ulama kita, ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui bekam. Jadi ada orang gitu, ada orang yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui, mungkin lebih tepatnya itu ya, melalui bekam. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui madu. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui kistul hindi misalnya. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui operasi. Ada orang yang Allah nggak sembuhkan ketika mengalami sebuah penyakit. Bukankah Nabi SAW wafat karena beliau sakit, jamaah sekalian? Itu kan hikmah dari Allah SWT. Dan apakah Nabi gagal? Nggak gagal. Karena kan beliau sakit dan kondisi beliau turun terus. Padahal beliau mengatakan tentang habatus sauda, beliau mengatakan tentang madu, beliau yang menjelaskan tentang bekam. Itu artinya apa, jemaah sekalian? Artinya bahwa semua itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita untuk menjalankan tugas kita semaksimal mungkin. Dan jangan fanatik dengan satupun. Lalu juga hadirin Allah muliakan, dan keberhasilan bukan kesembuhan. Itu juga poin yang perlu kita camkan. Ketika seseorang tidak sembuh dari sebuah penyakit, bukan berarti dia gagal. Dia gagal itu jika dia tidak bertakwa kepada Allah pada saat dia sakit. Itu yang buat dia gagal. Adapun kalau orang sudah bertakwa, lalu laqadarallah, Allah nggak sembuhkan, maka dia berhasil di sisi Allah sebagaimana Nabi SAW berhasil di sisi Allah. Jadi jangan terlalu fokus pada harus sembuh. Nggak ada perintah harus sembuh. Perintah tuh harus bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita berobat itu dalam rangka ikhtiar, jamaah. Akhdul asbab, karena Allah yang perintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi kita berobat semaksimal mungkin dalam rangka berikhtiar dan menjalankan perintah Allah. Adapun sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Urusan Allah. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Lalu sebagaimana kita katakan tadi, berusahalah menjalankan perintah dan larangan Allah. Kalau dalam konteks yang bertanya, salah satunya coba berikhtiar cari dokter wanita yang bagus. Kalau tidak ada di daerah kita, coba cek daerah lain. Berjuanglah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau nggak ada lagi ya, kecuali kalau tidak ada lagi. Tapi coba jujur dulu berjuang, jamaah. Lalu yang terakhir, yakinlah bahwa salah satu pengobatan terbaik
Bahkan ini yang terbaik adalah iman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat sebagai pengobat yang Allah akan sembuhkan dan sebagai kasih sayang dan rahmat kepada, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Al-Quran adalah obat, tapi bagi orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam itu, jamaah, itu ketika sakit beliau itu memilih untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk libur, belajar. Dan beliau sampaikan justru dengan berinteraksi dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, Allah berikan kesembuhan kepada saya. Dan ini bukan sugesti, ini ayat, ini wahyu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Tapi jadi masalah, seyakin apa kita dengan ayat-ayat itu? Yang jadi pertanyaan adalah, seyakin apa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman dengan ayat ini? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Banyak berdoa kepada Allah dan ruqyah diri sendiri, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan umat muslim lainnya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang maksiat, dan bila kita sudah nasihati namun beliau tetap pada maksiatnya, apa yang harus saya lakukan? Saya minta didoakan agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kalau beliau tetap maksiat, apa yang harus kita lakukan? Tetap istiqomah. Karena kalau the worst case scenario, orang tua kita wafat di atas maksiat, semoga Allah menolong beliau dengan ketaatan yang kita lakukan. Bukankah bahwa ketaatan anak itu mempengaruhi orang tua? Bukankah ulama mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan anak yang soleh itu pahalanya ke orang tuanya juga? Jadi tetap istiqomah, jangan justru frustasi. Justru ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih istiqomah. Dan itulah cara bakti kita kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, doakan beliau, doakan beliau, doakan beliau. Perbanyak baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukankah pada hari kiamat nanti ada orang yang bingung ketika Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Lalu ketika orang ini bertanya, kok bisa saya masuk surga? Allah mengatakan, bistighfari waladika. Anda tuh diselamatkan karena istighfar, dan istighfar yang dipanjatkan oleh anak Anda. Jadi beristighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga, tetap bermuamalah dengan cara yang baik, bahkan harus lebih baik lagi. Bukan justru stres,
justru harus lebih baik lagi agar hati orang tua kita tersentuh. Jadi harus lebih baik lagi sama orang tua dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa berbuat baik sama orang tua kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dijaga oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.